Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini kita akan mengerjakan soal uji kompetensi fisika kelas 11 bab fluida statis. Ini dari buku fisika karangan Martin Kanginan, kurikulum 2013 edisi revisi 2016 ya. Nomor 1, sebuah balok kayu mempunyai rapat massa 800 kg per meter kubik dan berukuran 30 cm x 40 cm x 50 cm. Tentukan tekanan maksimum yang dapat diberikan balok pada permukaan tempat balok sendiri adalah P sama dengan W per A minimum ya, A yang paling kecil. Itu dengan W nya itu adalah Rho dikali V dikali G per A minimum. Itu sama dengan Rho nya di situ 800 dikali, nah V nya ini belum ketemu ya, berarti V sendiri itu 0,3 dikali 0,4 dikali 0,5, maka hasilnya 6 kali 10 pangkat min 2 meter kubik. Ini jadinya 6 kali 10 pangkat min 2 dikali G nya 10 per, nah A minimum ini maksudnya A terkecil ya, ini kan ada 30, 40 dengan 50, berarti luas terkecilnya yang mana? Berarti 30 kali 40 itu, atau 0,3 dikali 0,4, didapatkan 4000 satuannya Pascal. Berarti jawabannya D. Nomor 2. Perhatikan data berikut. Nomor 1 sebanding dengan berat zat cair. Nomor 2 sebanding dengan tinggi permukaan zat cair dari dasar bejana. Nomor 3 sebanding dengan luas dasar bejana. 4 sebanding dengan massa jenis zat cairnya. Hubungan besar tekanan hidrostatik pada dasar bejana yang tepat ditunjukkan oleh nomor. Ini berarti dari persamaan pH tekanan hidrostatis itu Rho dikali G dikali H. Dari sini kita dapatkan nomor 1 sebanding dengan berat zat cair, salah ya. Nomor 2 dengan tinggi, H benar. Kemudian nomor 3 sebanding dengan luas dasar bejana, salah. Nomor 4 sebanding dengan massa jenis, benar ya, Rho nya. Berarti jawabannya 2 dan 4, C. Nomor 3, sebuah kubus kayu dengan panjang rusuk 10 cm mengapung pada perbatasan antara minyak dan air dengan sisi paling bawahnya berada 2 cm di bawah bidang batas minyak dan air. Seperti pada gambar. Ketinggian kolom minyak dan air masing-masing adalah 10 cm. Massa jenis minyak adalah 0,8 gram per cm kubik. Tentukan tekanan hidrostatis yang bekerja pada sisi paling bawah balok. Berarti ini kita cari dulu massa jenis dari minyaknya. Rho minyak sama dengan 0,8 gram per cm kubik. Ini kita rubah dulu ke SI. Ini jadinya 0,8 gram ke kilogram, itu kan 1/1000. Satuannya kilogram per, nah cm kubik kalau misalkan kita buat dalam meter kubik itu kan 1/1000.000 ya. Tuh. Meter kubik. Tuh. Ini per ini bisa kita balik jadinya 0,8 per 1000. Nah sepernya ini kita balik jadi kali, ininya jadi di atas 1, maka coret jadinya 800 kilogram per meter kubik. Kalau sudah dapat Rho minyaknya, kita masukkan ke persamaan.
tekanan hidrostatis sama dengan tekanan minyak, yaitu Rho GH minyak plus tekanan air ya, Rho GH air. Kita masukkan 800 kali 10, kemudian H-nya di situ. Ini berarti ketinggiannya ngitungnya dari atas ya. Ini berarti ketinggian dari minyaknya 0,08 cm kan, itu berarti 0,08 plus massa jenis air 1000, kemudian dikali 10, ketinggian airnya di situ 2 cm, berarti 0,02. Kita dapatkan 800 kali 10 kali 0,08 itu 640 plus 1000 dikali 10 dikali 0,02 itu 200. 640 plus 200 sama dengan 840, satuannya Pascal. Berarti jawabannya B. Nomor 4. Sebuah wadah berisi dua macam zat cair, yaitu minyak dengan massa jenis 0,8 gram per cm kubik setinggi 10 cm dan air dengan massa jenis 1 gram per cm kubik setinggi 50 cm. Tekanan udara di permukaan minyak adalah 1 atm. Nilai dari 1 atm itu adalah 10⁻5 Pascal. Besar tekanan di dasar wadah adalah, nah nanti jika dia diminta merubah ke dalam SI, nilai ini itu langsung dapat 800 ya, 800 kg per meter kubik, dan ini adalah 1000. Jadi massa jenis air itu 1000 kg per meter kubik. Caranya hampir sama dengan nomor sebelumnya, yaitu pH. Kita cari dulu tekanan hidrostatisnya. Tuh. Rho GH punya minyak plus Rho GH punya air. Tuh. 800 dikali 10, ketinggian minyaknya tadi 10 cm, berarti 0,1 plus Rho airnya 1000 dikali 10, kemudian ketinggian airnya adalah 50 cm atau 0,5. Tuh, berarti ini 800 kali 10 kali 0,1 itu 800 plus 1000 kali 10 kali 0,5, 5000. Didapatkan 5800, satuannya Pascal. Kemudian kita cari tekanannya. Tekanan di dasar wadah P sama dengan P0 plus PH. P0 nya di situ 10⁵ Pascal atau 100.000 ya, plus pH nya 5800, maka didapatkan 10.5800, satuannya Pascal. Ini di sini dimintanya dalam kilo, berarti satuannya berarti hasilnya 105,8 kilo Pascal. Jawabannya B. Nomor 5. Penghisap P mempunyai luas penampang 0,75 cm persegi yang bergerak bebas tanpa gesekan hingga dapat menekan pegas sejauh X. Oh ini ya. Kemudian konstanta pegasnya 75 Newton per meter dan massa jenis zat cairnya 500 kg per meter kubik. Tentukan X ya dalam senti. Ini kaitannya dengan materi sebelumnya, dengan yaitu elastisitas pegas ya, dari hukum Hooke itu F sama dengan K dikali X, maka F nya di situ kan PH dikali A, ini K dikali X, maka
X nya adalah PH dikali A per K. Kita masukkan angkanya. Oh ya, PH nya ini sendiri adalah rho GH dikali A per K ya. Nah, dari sini kita masukkan angkanya. X sama dengan rho nya adalah 500, kemudian G nya 10, lalu H nya di situ 1 ya. Tuh. Kemudian 1 itu didapatkan dari ini 1 meter. Lalu A nya, nah A nya di sini 0,75 cm persegi. Kita buat ke meter persegi, berarti 0,75 dikali 10 pangkat min 4 ya. Per K, nilai konstantanya 75. Maka didapatkan hasilnya 5 kali 10 pangkat min 3 meter. Nah, karena di sini kita mau mencari dalam senti, berarti ini kita rubah menjadi 0,5 cm. Itu jawabannya berarti B, 0,5. Nomor 6. Bendungan diperlukan untuk membentuk sebuah danau. Terdapat 2 bendungan pada 2 lokasi yang berbeda. Bendungan 2 ketinggiannya 2 kali dan lebarnya juga 2 kali bendungan 1. Ketika danau buatan ini diisi, permukaan air akan sama tinggi dengan puncak bendungan. Nilai perbandingan gaya pada bendungan 2 dengan gaya pada bendungan 1 adalah, berarti F2 per F1. Tuh. Gaya sendiri itu persamaannya, berarti kan ini PH dikali A. Ini masa 2 itu masa ini 2 ya. Per PH A ini 1. P nya sendiri adalah rho GH 2, ini A nya 2 per, berarti ini rho GH1 A1. Rho G nya bisa dicoret. Maka di sini H2 nilainya tadi 2 kali H1 kan di soal gini. Kemudian A itu persamaannya itu kan L lebar dikali tinggi. Tuh. Maka di sini L-nya sendiri juga 2 kali L1. Tuh. Kemudian H-nya juga 2 kali H1. Tuh. Per ini tetap H1, A-nya berarti L1 dikali H1. Tuh. Dari sini ketahuan ya, berarti H-nya dicoret, L-nya dicoret, 2 H-nya juga dicoret, berarti tinggal 2 dikali 2 dikali 2 8. C. Nomor 7. Tinggi bejana berhubungan pada salah satu tabung berisi raksa adalah 76 cm ketika digunakan untuk mengukur tekanan udara luar sebesar 1 atm. Jika raksa diganti dengan alkohol yang massa jenisnya 0,8 gram per cm kubik, ketinggian alkohol pada salah satu tabung adalah, jadi 1 atm itu 10 pangkat 5 Pascal. Nah, berarti ini P alkohol, P al itu sama dengan P rak, P raksa. Itu ya. Ini berarti rho G H alkohol. Nah, P raksanya di situ 10 pangkat 5 kan? Atau kita tulis dulu P rak gitu. Nah, rho nya di situ 800, G-nya 10, H-nya yang dicari sama dengan P raksanya di situ 10 pangkat 5. Atau ditulis segini ya, 1 2 3 4 5.
ini dicoret, ini dicoret. Berarti H alkoholnya 100 dibagi 8, 12,5 meter. B jawabannya. Nomor 8. Sebuah pompa hidrolik membuat massa-massa besar dapat diangkat dengan gaya-gaya kecil sebagai hasil dari prinsip, ketahuan ini ya, A. Pascal. 9. Sebuah pompa hidrolik memiliki pengisap input dengan diameter 10 mm dan pengisap outputnya diameternya 40 mm. Suatu gaya input sebesar 50 Newton akan memberikan gaya output sebesar, ini dari persamaan dasarnya itu kan P1 sama dengan P2. Ini F1 per A nya itu karena di sini diketahuinya diameter, berarti 1/4 PD1 kuadrat sama dengan F2 per 1/4 PD2 kuadrat. Ini bisa dicoret. Maka F2 nya adalah F1 dikali D2 kuadrat per D1 kuadrat. Kita masukkan angkanya, F1 nya 50, D2 nya di situ 40 kuadrat per 10 kuadrat. Nah, ini milimeter tidak usah dirubah ke meter ya, karena dia atas bawah sama-sama ada. Ini ya milimeter, ini milimeter, jadi tidak perlu dirubah ke meter. Tapi nanti kalau misalkan cuma salah satu ya harus dirubah. Itu hasilnya adalah 800 Newton. Ya. Nomor 10. Sebuah benda yang massa jenisnya sama dengan massa jenis air ρ berada di dasar kolam air yang dalamnya H. Jika percepatan gravitasi G, massa benda M, dan volume benda V, besar gaya normal dari dasar kolam pada benda adalah, benda dalam keadaan setimbang ya, berarti resultan gayanya itu 0. Sigma Fy sama dengan 0. Artinya di sini gaya yang bekerja itu ada 3 ya. Pertama gaya normal, yang kedua gaya ke atas Fa, dan berat yang arahnya ke bawah sama dengan 0. Maka N sama dengan W min Fa. W nya sendiri adalah Mg min Fa nya adalah ρ G dikali V sama dengan Mg min ρ sendiri adalah M per V G V. Ini bisa dicoret ya. Itu berarti Mg dikurang Mg 0. A jawabannya. Nomor 11. Sebuah kayu memiliki berat Mg dan massa jenis 20% massa jenis air. Ini ya. Seutas benang diikatkan mengitari kayu dan benang tersebut ditahan di dasar wadah berisi air. Kayu tercelup seluruhnya di dalam air, seperti pada gambar. Tegangan dalam tali dinyatakan dalam berat kayu Mg adalah, di sini massanya itu kan ρ kayu dikali V-nya ya. Tuh. Nah, ini 20%, 20% itu berarti 0,2 ya. 0,2 ρ dikali V. Kemudian beratnya itu kan massa dikali gravitasi, dengan massanya sendiri adalah 0,2 ρ V G. Nah, dari sini itu kan ρ V G itu sama dengan berat per 0,2 ini atau 5W ya. W dibagi 0,2 kan 5W itu. Kemudian dari lagi-lagi dari sigma F Y sama dengan 0. Nah, di sini yang ke atas adalah gaya apungnya ya. Itu kemudian T-nya arahnya ke bawah dan
ini juga ke bawah sama dengan 0, maka T sama dengan FA min W. Tuh, FA nya adalah rho VG min W. Rho VG nya sendiri adalah ini kan, 5W. Itu 5W min W sama dengan 4W, atau 4W ini 4 mg. Itu berarti jawabannya E. 12. Sepotong aluminium dengan massa jenis 2,7 gram per cm kubik dan massa 774 gram dicelupkan seluruhnya ke dalam sebuah wadah berisi minyak yang massa jenisnya 0,6 gram per cm kubik. Sebuah neraca bekas dihubungkan dengan kawat ke potongan aluminium tersebut. Hasil bacaan yang ditunjukkan oleh neraca bekas adalah, ini kita cari gaya ke atasnya dulu ya. FA sama dengan rho minyak dikali dengan GV. Selalu menggunakan persamaan ini. Maka ini rho minyak, atau kita tulis rho M saja. G, ya, V nya itu massa per rho dari aluminium itu. Maka jadinya 600 dikali G nya 10, kemudian massanya di situ 0,774 kg ya ini, per rho aluminium di situ 2,7 gram per cm kubik. Ini berarti 2700 kg per meter kubik. Maka kita dapatkan FA nya adalah 1,72 Newton. Nah, dari sigma FY sama dengan 0, berarti N plus FA min W sama dengan 0. Maka N sama dengan W min FA. W nya di situ mg min FA. Masanya 0,774 dikali G nya 10 min FA nya 1,72. Maka didapatkan N nya ada, atau gaya normalnya adalah 6,02 Newton. N sendiri adalah massa dikali gravitasi. Masanya di situ. Berarti dari sini kita dapatkan M itu N dibagi dengan G. N-nya 6,02 per 10. Maka hasilnya 0,602 kg atau 602 gram. Dia jawabannya. 13. Sebuah bekas dengan tetapan gaya K-nya 160 Newton per meter, diam vertikal pada dasar sebuah bejana besar berisi air. Sebuah balok kayu dengan massa 5 kg dan massa jenis 650 kg per meter kubik dihubungkan ke bekas, serta sistem balok bekas diperbolehkan mencapai keseimbangan statis. Pertambahan panjang bekas delta L adalah, ini ada kaitannya dengan materi pada bab sebelumnya ya. Berarti dari, kalau misalkan ada soal-soal seperti ini, kita gunakan hukum Newton juga ya, hukum kedua Newton, yaitu sigma Fy sama dengan 0 N min Fa plus W sama dengan 0. Maka N sama dengan Fa min W sama dengan Fa nya adalah rho F, rho fluida, maksudnya rho air, kali G dikali M per massa jenis balok.
min W nya adalah mg. Kita masukkan angkanya, rho F nya 1000 dikali G nya 10, masanya di situ 5 kg per rho baloknya 650, min M nya 5, G nya 10, maka kita dapatkan 26,92 Newton. Tuh. Dari sini N sendiri adalah K dikali delta X, maka pertambahan panjangnya atau delta X nya itu N dibagi K. N nya 26,92 per K nya 160, berarti hasilnya 0,168 meter, atau karena di sini diminta dalam senti itu 16,8 cm. Jawabannya A. Nomor 14. Sebuah balok kayu dengan massa 10 kg dan massa jenis 0,8 gram per cm kubik tepat tercelup seluruhnya di bawah permukaan air. Jika di atas balok kayu itu diletakkan sebuah pemberat P. Oh, ini ada garisnya di sini ya nih. Ini berarti balok bawah, balok kayu, yang ini pemberat P. Jika massa jenis air dianggap 1 gram per cm kubik dan G nya 10 meter per sekon kuadrat, maka pemberat P nya memiliki massa berapa kilogram? Nah, massa jenis air satu ini kalau misalkan dimintanya dalam kilogram per meter kubik itu 1000 ya, itu harus diingat-ingat. Dari soal ini sigma F Y sama dengan 0, maka FA min W sama dengan 0, FA sama dengan W. Tuh. Lalu rho air atau rho fluida terserah, G massa kayu per rho balok sama dengan MP, M pemberat ya, maksudnya massa pemberat plus massa kayu kali gravitasi. Ini tuh ini loh, jadi FA nya itu ini, W nya itu ini, tinggal dimasukkan saja angkanya. 1000, G nya 10, MK nya di situ 10 per rho B nya itu 800. Ini ya, ini dibuat ke gram, kilogram per meter kubik. Sama dengan MP nya yang kita cari plus MK nya 10 kali 10. Itu berarti ini bisa dicoret, ini dicoret juga tuh, maka MP nya atau massa pemberat P nya itu 2,5 kg. Jawabannya E. Nomor 15. Sepotong kayu terapung dengan 3/5 bagian tercelup di dalam air. Jika massa jenis air 1 kali 10 pangkat 3 kg per meter kubik, massa jenis kayunya adalah, gampang ya, tinggal FA sama dengan W, sama dengan nomor 14 tadi, rho air kali G kali M per rho kayu. Nah, ini kan tercelup 3/5, berarti ini 3/5 sama dengan W nya massa kali gravitasi. G nya bisa kita coret, M nya juga bisa kita coret, maka rho K nya itu rho air dikali 3/5. Rho airnya adalah
1003/5, maka hasilnya 600 kg per meter kubik. Itu jawabannya C. Oke, gitu dulu. Terima kasih.